adalah Mas Wasis ya. Oke, Mas Wasis akan mempresentasikan Rethinking Religious Moderation Paradigm at Grassroots Level. Oke, saya pikir bisa menyesuaikan waktunya ya Mas, karena maghrib di sini lebih cepat nih soalnya. Silakan, Mas Wasis. Terima kasih Mas Agus selaku moderator. Di sini selain saya juga ada Mbak Halimatul Sadiah yang ada di kolom partisipan. Nanti mungkin kalau ada Q&A bisa beliau membantu. Sedikit intro, jadi paper yang kami presentasikan di sini itu adalah riset rumah program IPSH yang kami lakukan di 3 tempat, di Manado, di Semarang, dan Salatiga. Jadi kami berusaha untuk melihat narasi alternatif tentang moderasi beragama, terutama dari Gen Z, bagaimana mereka mendefinisikan moderasi beragama menurut definisi mereka sendiri. Oke. Jadi sebelum melangkah lebih lanjut, latar belakang dalam hal ini akan menceritakan lebih lanjut bagaimana konteks dan implementasi dari kebijakan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jadi kalau yang telah kita pahami bersama bahwa kebijakan moderasi beragama ini terdiri dari 4 pilar utama, yakni narasi kebangsaan, kemudian toleransi, non-kekerasan, dan juga penerimaan terhadap tradisi beragama. Jadi keempat prinsip pokok ini yang kemudian membingkai secara utuh kebijakan moderasi beragama yang dihasilkan oleh Kementerian Agama. Dalam praktiknya, kemudian kebijakan moderasi beragama ini didesain untuk bisa mendorong inklusivitas, terutama bagaimana mendorong pemahaman dan praktek beragama, khususnya dalam menghadapi ancaman radikalisme dan ekstremisme. Jadi kebijakan ini lebih mendorong bagaimana menghasilkan kontranarasi terhadap dua narasi yang tersebut, dari radikalisme dan ekstremisme. Namun kemudian kalau kita kemudian sampai ke anak muda, terutama generasi Z, ternyata model implementasi yang sifatnya top down itu justru menghasilkan respon yang enggan dari anak muda, terutama mereka punya narasi sendiri. Nah, poin ketiga ini yang menjadi poin utama yang akan kami presentasikan di sesi ini. Nah, adapun metode riset yang kami lakukan dari studi ini lebih pada analisa narasi ya, dan juga studi kasus. Analisa narasi ini difokuskan dalam menganalisis berbagai macam informasi dari setiap informan. Informan yang kami tuju dalam hal ini misalnya kelompok mahasiswa yang ada di 3 tempat tadi, di Manado, Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta. Kenapa kami memilih 3 itu? Karena memang khususnya Manado dan Salatiga itu adalah 2 kota yang secara indeks itu memiliki tingkat toleransi yang tinggi dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Dan itulah yang mendorong kami kenapa ingin melihat narasi anak muda di ketiga tempat itu. Nah, informasi yang kami dapatkan dari anak muda khususnya itu dari pegiat lintas iman, terus kemudian juga aktivis FKUB, kemudian juga kelompok-kelompok pegiat toleransi yang ada di ketiga tempat itu, dan juga akademisi. Dan kegiatan kami telah kami lakukan sejak awal hingga pertengahan Mei kemarin, dan kini kami sedang dalam penyusunan draft awal. Nah, dalam hal ini
moderasi beragama yang kita kenal dalam kebijakan Kementerian ini tentunya itu mempunyai akar yang sudah lama. Nah, tujuan kami di sini adalah mendiskusikan bahwa yang namanya moderasi beragama itu telah eksis sejak lama di Indonesia, sejak beberapa tahun yang lampau. Misalnya kalau kita lihat dalam berbagai macam kearifan lokal, misalnya ada Pela Gandong di Maluku atau Menyama Braya di Bali, kita orang Basudara di Sulawesi Utara. Jadi berbagai contoh ini sebenarnya melihatkan bahwa sebenarnya kita sudah moderat sejak di masyarakat, dan ini sudah berumur bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Nah, contoh paling penting yang mungkin kasih kita warisi adalah silaturahmi ya, sebagai bentuk dari sikap moderasi yang mana itu bisa lintas agama, lintas etnis dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke kebijakan moderasi beragama yang dihasilkan Kemenak, yang kami temui di lapangan, yang kami diskusikan bersama kawan-kawan di akar rumput, ternyata ada tendensi labelisasi yang kami temui. Misalnya ada yang dilabel inklusif atau konservatif. Jadi memang labelisasi ini yang istilahnya menghasilkan respon yang berbeda dari mereka yang terutama yang sudah dilabel konservatif dalam hal ini, atau mungkin kelompok garis keras. Lanjut. Nah, temuan kami di lapangan dari 3 tempat tadi itu menghasilkan bahwa sebenarnya kelompok Gen Z atau generasi Z ini sebenarnya sangat sangat peduli ya, atau mungkin sangat khawatir dengan konteks polarisasi yang terjadi sebelumnya. Jadi di akar rumput kami diskusi dengan kelompok anak muda di berbagai tempat itu, mereka sebenarnya agak agak cemas bahwa jangan sampai polarisasi ini terus berlanjut dan kemudian menghasilkan segregasi. Nah, hal itu yang kemudian mendorong mereka untuk bisa menghasilkan narasi moderasi beragama yang itu menekankan pada pertemuan rutin dan diskusi. Misalnya dalam konteks ini ada Buddha rasa atau mungkin diskusi bareng lintas iman atau kunjungan ke berbagai tempat yang beragama misalnya, itu adalah bagian dari upaya mereka untuk menghapus stigma atau mungkin prejudice terhadap mereka yang dianggap berbeda. Nah, hal ini yang kemudian membuat mereka terbuka atau mungkin mau menerima perbedaan, sehingga inilah yang kami lihat bahwa ini harus senantiasa dipupuk dan senantiasa dijaga, jangan sampai kemudian Gen Z ini terpapar oleh narasi identitas. Nah, jadi itu temuan sementara kami dari hasil lapangan. Lanjut, Mbak. Nah, konklusi yang bisa kami hasilkan dari studi sementara ini menghasilkan bahwa pentingnya untuk meninjau kembali atau mungkin menampung aspirasi dari anak muda terhadap narasi-narasi alternatif mengenai moderasi beragama. Artinya narasi-narasi informal yang itu dihasilkan anak muda itu sekiranya bisa dimasukkan dalam program atau kebijakan moderasi beragama. Nah, yang kami lihat pula dari kesimpulan ini adalah mereka juga lebih condong lebih dekat dengan spiritualitas daripada religiositas. Artinya bagaimana mereka mendorong untuk menaruh rasa hormat dari kelompok yang beda agama atau mungkin yang sesama agama. Nah, meskipun narasi ini masih parsial, artinya narasi yang kami temui dari anak muda ini belum tentu bisa ditemui di daerah desa lain, tapi setidaknya kami memperlihatkan bahwa ternyata anak-anak muda itu bisa loh berkomitmen terhadap kemajemukan dan juga pluralisme. Mungkin itu saja dari studi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Mungkin saya ingin menegas atau memastikan lagi ya dengan Mas Wasis. Berarti anak muda ini apa ya? Dia cenderung apa? Tidak setuju dengan wacana moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah atau bagaimana? Kira-kira. Kalau Eh, mau tegas gitu loh kesimpulannya. Kalau mau tegas sih sebenarnya mereka agak resisten gitu ya. Agak resisten ya. Ya, karena begini Mas Agus dan kolega di sini ya. Ketika kami diskusi dengan berbagai macam elemen anak muda itu, mereka tuh bahkan tidak tahu kebijakan nutrisi beragama dari Kemenang. Oke. Dan itu kami konfirmasi pada fasilitator nutrisi beragama yang ada di Salatiga dan Semarang. Bahkan mereka tuh sampai kesulitan untuk bisa menerjemahkan modul yang segede gaban itu ke dalam praktek sehari-hari. Nah, sehingga ada ketimpangan narasi kebijakan ya antara pemerintah dan anak muda. Dan ternyata itu yang mendorong anak-anak muda itu lebih akhirnya lari ke media sosial. Mereka melihat kejadian-kejadian perang identitas. Hmm. Mereka kemudian agak khawatir dengan hal itu, sehingga itu yang membuat mereka itu kembali untuk bisa menggaungkan semangat lintas iman ini sebenarnya. Jadi kalau di Jogja itu ada Serikandi Lintas Iman misalnya, kalau di Semarang ada Pelita, terus di Manado itu ada Forum Mahasiswa Lintas Iman kalau tidak salah. Jadi forum-forum ini yang mencerminkan bahwa mereka itu punya narasi sendiri tentang Hmm. moderasi beragama yang itu prakteknya agak berbeda dengan yang dituliskan dalam modul atau mungkin kebijakan moderasi. Oke. Ini Ya, ini Bu Halimah Tusadia mau menambahkan. Silakan langsung saja. Oh, tidak bisa Oh, ya. Respon. boleh saya izin sedang bertanya? rapat beliau. Izin bertanya? Ya. Silakan Pak Egi. Ya, Silakan. saya Egy dari UIN Jogja dari Pasca Sarjana. Pertanyaan saya untuk Mas Wasis ya. Kebetulan saya punya riset yang mirip Mas dengan Mas Wasisto dan konteksnya itu di Kalimantan Barat. Kami melakukan riset etnografi untuk melihat bagaimana respon anak-anak muda terhadap moderasi beragama dalam hashtag moderasi, moderat, dan radikalisasi dan sebagainya. Temuan kami memang ada resistensi dan mereka pengen bilang kalau sebenarnya moderasi beragama udah nggak relevan, kaku, dan gagal bahkan. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana meyakinkan pemerintah bahwa apa yang ditawarkan oleh anak-anak muda ini bisa dinegosiasikan dengan pandangan pemerintah tentang moderasi beragama, atau bisa nggak sih kita mendudukkan dua pandangan ini sekaligus dan bilang kalau sebetulnya ada gerakan bottom up dan top bottom yang bisa dipertemukan gitu loh tentang moderasi beragama. Dapat ya gagasannya Mas? Oke. Silakan Mas Wasis mau Oh menanggapi ya, enggak? terima kasih Mas Egi atas pertanyaannya. Jadi kalau di Jepang itu ada contoh menarik ya. Jadi kalau di sana kan FKUB-nya itu membuat gerakan Gema FKUB. Jadi itu seperti sayap anak mudanya FKUB. Yang itu sebenarnya belum tentu ditemui oleh FKUB lain di daerah lain di Indonesia ya. Jadi eh, bagaimana cara meyakinkan pemerintah agar menerima dari narasi anak muda itu tergantung dari inovasi-inovasi yang itu diciptakan oleh terutama dari pegiat FKUB sendiri ya, ketua FKUB-nya dan para jajarannya ya. Karena disitulah kuncinya agar mereka itu mau menerima narasi anak muda dan itu yang malah justru bersinergi dengan kelompok-kelompok lain ya, misalnya pemuda gereja atau mungkin kelompok Gus Durian dan sebagainya. Dan khusus Gus Durian kami akui ya bahwa di berbagai tempat yang kami lakukan riset itu memegang peran kunci ya dalam menyemai dan menumbuhkan moderasi beragama di kalangan anak muda. Jadi eh,
inspirasi dari situ kemudian membentuk Gema FKUP di tingkat Jawa Tengah. Dan ini mungkin bisa menjadi pilot model ya bagi daerah-daerah lain yang terutama pengurus FKUB-nya agar bisa membuat program serupa agar bisa menjembatani narasi anak muda dengan pemerintah. Mungkin itu saja, Mas Egi. Oke, ya, ya. Ini